Temanya yaitu gaya hidup berkelanjutan. Topiknya tertib mengatasi sampah plastik. Fasenya fase C, kelas 5 semester 1. Alokasi waktunya yaitu 11 jam pertemuan. Proyek profilnya yaitu membuat ekobrik dari bahan plastik. Kemudian dimensi proyek di kelas sampah plastik ada 3, yaitu 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bernalar kritis. Kemudian proyeknya yaitu ditujukan kepada seluruh peserta didik kelas 5A dengan mengikuti 4 tahapan, meliputi 1. Tahap pengenalan, yang kedua tahap konseptual, yang ketiga tahap aksi, dan yang keempat tahap refleksi. Kemudian tujuan pembelajaran proyek ini bertujuan menumbuhkan karakter peduli terhadap alam, terutama terhadap lingkungan sekolah, karakter peduli terhadap lingkungan alam dihadirkan dengan kemampuan berpikir kreatif yang menunjukkan dengan berbuat, berkarya, berjuang bersama dengan sumber daya yang ada di Indonesia. Jadi nanti kita akan membuat ekobrik dengan bahan-bahan botol plastik bekas dan sampah plastik kering.
Gunungan sampah atau padang sampah ini ada karena manusia tidak mengatur sampah secara baik. Jadinya sampahnya bertumpuk antara yang organik dan anorganik. Sebenarnya kalau antara sampah organik dan sampah anorganik dipisah, kemudian dikelola dengan baik, maka tidak ada terjadinya penumpukan sampah campur atau gunungan sampah. Dan yang paling besar berada di Jakarta. Ya, syukur. Di Jakarta itu ada gunungan sampah yang tinggi-tinggi, tapi di situ juga menjadi tempat mencari rezeki bagi beberapa orang. Karena mereka mencari sampah-sampah yang anorganik seperti botol yang nanti bisa dijual. Kemudian Indonesia darurat sampah plastik. Indonesia merupakan penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di Asia. Artinya apa? Masyarakat Indonesia banyak sekali yang menggunakan plastik. Kemudian plastik ini sangat berbahaya karena apa? Tidak bisa diurai. Bisa diurai pun membutuhkan waktu yang lama. Ini adalah sebuah gambar tentang lamanya waktu sampah bisa terurai. Yang pertama, ada kertas. Kertas itu bisa terurai membutuhkan waktu 2 sampai 5 bulan. Kemudian yang kedua, ada dus karton. Membutuhkan waktu penguraian selama 5 bulan. Yang ketiga, ada kulit jeruk. Waktu penguraiannya yaitu selama 6 bulan. Yang ketiga, ada filter rokok. Waktu penguraiannya yaitu selama 10 sampai 12 tahun. Puntung rokok milik ayah-ayah kalian yang merokok atau siapapun keluarganya yang merokok itu bisa terurai membutuhkan waktu 10 sampai 12 tahun. Selanjutnya yang ketiga, ada kantong plastik. Lamanya waktu menguraikannya berapa? 10 sampai 20 tahun. Berarti dari DI sampai lulus SMA itu baru terurai plastiknya. Berbahaya untuk tanah. Selanjutnya ada kulit sepatu. Bisa terurai membutuhkan waktu 25 sampai 40 tahun. Sepatu-sepatu kalian itu bisa terurai membutuhkan waktu 25 sampai 40 tahun. Lama ya? Selanjutnya pakaian nilon, baju yang dari bahan nilon membutuhkan waktu penguraian selama 30 sampai 40 tahun. Selanjutnya bungkus kemasan plastik membutuhkan waktu penguraian selama 50 sampai 80 tahun. Bayangkan kalau kalian memang sampah sembarangan, plastik itu, bungkus-bungkus itu terurainya selama kurang lebih 50 sampai 80 tahun. Berarti sampai nenek-nenek itu baru terurai sampahnya. Selanjutnya aluminium kaleng minuman membutuhkan waktu berapa tahun? 80 sampai 100 tahun. Nah, padahal umur kita kadang-kadang tidak sampai 100 tahun. Kita buang sampah sampai ada orang yang meninggal, itu belum terurai kaleng-kaleng sampahnya, kaleng minuman. Selanjutnya styrofoam. Ada yang tahu styrofoam? Tempat makan yang kayak gabus itu membutuhkan waktu menguraian tidak. Berarti styrofoam yang sebenarnya itu singkat, lebih fleksibel penggunaannya, tapi ternyata itu sampah yang berbahaya karena tidak bisa terurai. Tuh, sampah-sampah yang ada di lingkungan kita seperti itu penguraiannya. Kemudian
Setelah anak-anak belajar tadi waktu penguraian tadi, apa yang bisa kita lakukan? Oke. Nah, kalau kita membuang sampah sembarangan, sayang sekali bumi yang kita tempati. Kita bisa menyayangi bumi diantaranya dengan dua cara. Satu, apa? Membuang sampah ke tempat sampah. Jangan sembarangan. Dipisahkan antara sampah botol, sampah organik, dan sampah Plastik. sampah yang botol-botol nanti bisa dijual. Nanti orang-orang yang pandai-pandai itu bisa membuat menjadi barang yang baru dari sampah botol-botol. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan sampah. Anak-anak tahu budaya 3R dalam mengelola sampah? Tahu. Yang pertama yaitu Reduce, recycle. yang pertama ada reuse, artinya apa? Berarti Menggunakan menggunakan kembali. Contohnya seperti botol-botol minuman itu bisa kita gunakan kembali. Jadikan sebuah karya kita gunakan kembali. Yang kedua yaitu reuse, artinya apa? Berarti mengurangi sampah. Intinya contohnya kalau kita minum menggunakan gelas plastik bisa kita ganti menggunakan gelas yang dari kaca. Kalau kita menggunakan botol plastik beli kemasan, kita bisa menggunakan botol milik kita sendiri. Yang ketiga yaitu recycle, artinya Berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Nah, di sini ada beberapa tips atau cara untuk mengurangi sampah plastik. Satu, yaitu kurangi plastik pembungkus makanan. Makanya kalau di SD5 jajannya memakai mangkok untuk mengurangi sampah plastik. Yang kedua, tempatkan sisa makanan dan snack di toples kaca. Kalau punya makanan kita masukkan ke toples kaca. Selain untuk mengurangi sampah, kita bisa menjaga agar tidak ayam. Yang ketiga, gunakan kotak makan yang dapat digunakan kembali seperti milik kalian. Kalau plastik kertas minyak itu kan hanya digunakan satu kali, tidak bisa digunakan kembali. Kemudian yang keempat, bawa tas belanja sendiri ke pasar atau ke supermarket. Bisa menggunakan yang dari bahan kain, jadi nanti kalau kotor bisa kita cuci. Kita gunakan kembali. Yang kelima, gunakan botol minum yang dapat digunakan kembali. Ini seperti anak-anak sudah praktekkan ke sekolah membawa botol minum sendiri. Kemudian yang keenam, gunakan gelas kaca atau keramik dan hindari gelas plastik. Kalau bisa nggak usah pakai gelas plastik, kita gunakan gelas yang dari kaca atau keramik. Kemudian yang ketujuh, jangan menggunakan peralatan makanan sekali pakai. Sekarang banyak ya, sendok sekali pakai, piring sekali pakai. Kan sama saja menjadi sampah. Yang kedelapan, kurangi take away dan perbanyak makan di tempat. Intinya kurangi GoFood. Lebih baik makan di tempat, berusaha makan di tempat atau makan makanan dari rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita mau mengerjakan beberapa soal. Bisa bagikan soalnya, nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, Mbak Salsa, Mbak Zahra, Mas Radit, Mas Azra, Mas Arga,
Anak-anak coba ingatkan. Jadi barang-barang yang sudah kita bawa, satu ada botol bekas, kedua tongkat, yang ketiga sampah plastik, yang keempat dinding. Nanti pertama-tama kita potong dulu sampah plastiknya menjadi potongan kecil seperti kertas. Setelah itu potongan-potongannya kita masukkan ke dalam plastik supaya bisa padat. Nanti tongkatnya untuk menekan biar nanti sampahnya bisa padat di dalamnya. Paham? Paham?